Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin menyampaikan tausiah ataupun kultum khususnya bagi saya pribadi dan juga para pendengar sekalian dimanapun berada. Saat ini kita sudah memasuki hampir pertengahan bulan suci Ramadan, dan kita melihat hampir di seluruh masjid terjadi kemajuan yang sangat signifikan. Tetapi kemajuan ini bukan suatu kemajuan yang harus dibanggakan. Tetapi justru kemajuan ini adalah kemajuan yang memprihatinkan kita semua. Kemajuan apa itu? Yaitu adalah kemajuan sop-sop orang yang melaksanakan sholat tarawih. Kalau di hari pertama, kedua, bahkan mungkin ketiga, kita melihat bagaimana masjid-masjid di hampir semua lingkungan kita itu mengalami sesak yang luar biasa. Sampai-sampai kemudian di Selasar, di Pendopo, bahkan di luar masjid penuh dengan jamaah. Tapi subhanallah, ketika satu pekan kemudian, bahkan apalagi nanti pertengahan, ini kita melihat masjid-masjid kita semakin maju sholatnya. Tentu ini adalah menjadi keprihatinan kita bersama. Kenapa ini terjadi? Tentu selain mungkin kita rasakan di tahun ini cuaca kadang-kadang tidak menentu ya, hujan gitu ya. Kemudian ya terkadang panas dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi salah satu alasan. Tetapi saya kira alasan terberat yang kemudian harus kita lawan bersama adalah sesungguhnya alasan itu adalah kemalasan. Jadi bagi orang yang tentunya semangat dalam beribadah, dalam kondisi apapun ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap bersemangat beribadah, terutama dalam menjalankan sholat tarawih. Tentu banyak ibadah yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ada tadarus Al-Quran, ada hadir di pengajian dan sebagainya. Tapi salah satu indikator menurut saya yang kemudian menjadi tolak ukur apakah kita ini masih tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, itu adalah bagaimana kita menjaga komitmen untuk bisa melaksanakan sholat tarawih tidak hanya 1, 2, 3 hari, tetapi adalah sampai akhir Ramadan nanti. Nah, kita melihat mulai memasuki pertengahan ini, saya katakan tadi, sudah mulai berkurang. Karena alasan terkuat saya kira mungkin selain ada sebagian yang sakit atau mungkin sudah pegal-pegal dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu sebenarnya bukan menjadi halangan. Tetapi yang menjadi halangan itu adalah ada pada diri kita, yaitu adalah kemalasan. Dan ini harus kita lawan. Oleh karena itu Rasulullah SAW saja, ya, yang beliau adalah seorang utusan Allah, kekasih Allah, memohon kepada Allah perlindungan agar dijauhkan dari kemalasan. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dalam doa ini ada al-kasal, ya,
Apa itu artinya al-kasal? Itu kemalasan. Kemalasan ini timbulnya dari mana? Tentu dari diri kita. Ya, dari diri kita yang memang setiap manusia pasti akan dihinggapi rasa malas itu. Mungkin asbabnya ada, karena pegel kakinya, karena agak meriang, cuacanya. Itu hanya alasan saja secara eksternal, tetapi alasan terkuat adalah karena timbulnya kemalasan atau futur dalam diri kita. Oleh karena itu, solusinya adalah yang pertama, reschedule agenda kita di Ramadan ini. Kalau memang kita jenuh dengan satu rutinitas kegiatan, coba ubah polanya. Kemudian yang kedua, ingat tentang keutamaan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau menyatakan, man hurima khairaha faqad hurimal khairu kulluh. Siapa yang diharamkan dari kebaikan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka dia akan diharamkan dari kebaikan Ramadan seluruhnya. Jadi hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, mari kita tetap menjaga semangat dan istiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Yang saya katakan tadi, salah satu indikatornya adalah menjaga sholat tarawih. Tentu banyak ibadah yang bisa kita lakukan, tapi salah satu syiar utama di bulan Ramadan adalah dengan cara kita sebagai umat Islam meramaikan masjid itu dengan melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah di masjid-masjid kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.